Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 di halaman 204 hingga 206. Ayo kita berlatih 3.1. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia perintahnya. Untuk soal nomor 1 sampai 3, sajikan permasalahan tersebut dalam bentuk aljabar. Jelaskan makna variabel yang kalian gunakan. Oke, yang nomor 1, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, oke. Berarti kita harus memisalkan karung beras itu dengan sebuah huruf bebas. Nah, kalau Kak Sari pakainya karung beras itu B aja ya, B kecil ya. Jadi gini, nomor 1. Nah, beras yang dibeli Pak Ferry gitu ya. Beras yang dibeli Pak Ferry, beras yang dibeli gitu aja ya, sama dengan tadi berapa karung? 2 karung. Kita misalkan menjadi 2B. Nah, 2 karung beras, 2B kecil ya. Kemudian karena membeli lagi 5 kg, berarti tambah 5. Gitu aja. Kasih keterangan di mana B ini adalah 1 karung beras. Gini deh. Nah, ini sudah bentuk aljabarnya. Simpel ya. Jadi beras yang dibeli Pak Ferry adalah 2B plus 5. Maksudnya 2 karung beras plus 5 kg. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Pak Denny membeli 3 gelondong kain. Nanti kita misalkan gelondong kainnya itu pakai huruf K kecil ya. Kain. Untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Karena di sini nanti kasusnya tersisa, berarti kita gunakan tanda negatif ya. Negatif itu artinya masih ada sisanya gitu ya. Kalau yang tadi membeli lagi itu kan berarti bertambah. Nah, kalau yang ini malahan 3 gelondong kain masih ada sisa 4 meter. Bagaimana bentuk aljabarnya? Kayak gini. Nomor 2. Kita tulis dulu kain yang digunakan gitu ya. Kain yang digunakan sama dengan berapa gelondong kain tadi? 3 ya. Kita misalkan dengan 3 dan K kecil. Berarti 3K kecil gitu dikurangi 4 meter. Kayak gini. Nah, terus diperjelas di mana K kecil sama dengan 1 gelondong kain. Kalau kita punya 3, makanya kita nulisnya 3K. Gini, karena setiap K mewakili 1 gelondong kain. Oke, jelas ya? Nomor 2 seperti itu. Nanti kalau kalian menggunakan permisalan huruf yang lain yang berbeda boleh, asalkan di sini keterangannya jelas. Misalnya kan kalian pakai huruf X gitu ya, berarti X sama dengan 1 gelondong kain gitu loh. Kalau aljabar itu sebenarnya hurufnya bebas, tidak harus hanya X dan Y aja. Oke, lanjut soal nomor 3. Ini dia, Bu Niluh seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Oke, kita misalkan nanti menggunakan 3 huruf yang berbeda. Karena di sini barangnya juga ada 3 macam, yaitu tepung, kelapa, dan telur. Seperti ini ya, Dek. Kak Sari akan memisalkan tepung itu sebagai P, kelapa itu Q, kemudian telur itu R. Sehingga 2 karung tepung nanti menjadi 2P, sekarung kelapa menjadi 1 Q ya, dan 5 kerat telur menjadi 5R. Seperti ini.
Nah, ya, total harga bahan yang dibeli oleh Bu Niluh ya adalah 2P ditambah 1Q. Kalau 1Q itu angka satunya boleh nggak usah ditulis, jadi Q saja ditambah 5R. Diperjelas, P itu adalah harga 1 karung tepung, Q adalah harga 1 karung kelapa, dan R adalah harga 1 kerat telur. Cukup jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, Ibu Sunaida memberikan uang kepada Wafi sebesar Rp70.000. Setiap hari, Wafi mengeluarkan uangnya sebesar Rp9.000. Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang Wafi setiap harinya? Oke, nah di sini yang harus kita misalkan adalah setiap harinya. Katakanlah setiap satu hari itu kita anggap sebagai huruf H kecil gitu ya. Sehingga sisa uang Wafi setiap harinya seperti ini. Nih, sisa uang Wafi sama dengan tadi kan dia awalnya diberinya 70.000 ya, berarti 70.000, kemudian digunakan 9.000 setiap harinya. Berarti kalau mau menghitung sisa tinggal kita kalikan 9.000 dikali H gitu. Dimana H ini adalah H sama dengan hari. Oke, contohnya misalnya gini ya, sisa uang Wafi sama dengan 70.000 dikurangi 9.000 dikali 1, hanya itu berarti 1 hari. Oh, berarti sisa uang Wafi adalah 70.000 dikurangi 9.000, gitu ya, berapa? 61.000. Itu kalau dipakainya 1 hari. Nanti kalau dipakainya 2 hari, berarti 70.000 dikurangi 9.000 kali 2. Gitu ya. Berarti 70.000 dikurangi 18.000 dan begitu seterusnya. Oke? Sip, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini nomor 5. Perhatikan denah berikut. Denah tersebut menunjukkan jalur angkutan umum dalam suatu kota. Nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Jadi denahnya ini di keterangannya, kalau ke kiri atau ke kanan itu diwakili dengan huruf X, kalau ke atas ke bawah itu diwakili dengan huruf Y. Oke. Kemudian, nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Yang A, dari 1, kedua, ketiga, keempat. Itu maksudnya gini, Dek. 1 itu di sini, ya. Kemudian jalan menuju ke 2. 2 itu ada di sini. Berarti nanti kita jalan ke kanan, terus ke atas, terus ke kanan lagi. Nah, ini 2. Kemudian dilanjutkan ke 3 dan keempat ya. 3-nya ada di sini, 4-nya nanti berakhirnya di sana. Jadi ke atas, ke kanan, ke atas lagi, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas lagi. Nah, itu menuliskannya dalam bentuk aljabar bagaimana? Caranya seperti ini. Untuk yang nomor 5A dulu ya. Kan 1, terus 2, terus 3, terus 4. Berarti ini ke kanannya 2 kali. Ya, berarti nih 1, 2 kan, 2 kotak nih ya. Karena ke kanan ke kiri tadi diwakilkan dengan X, berarti ini 2X. Tulis 2X. Ditambah sekarang ke atas. Nah, ke atas ini diwakili dengan Y ya. Ke atasnya 1 kotak, berarti ya 1Y. Gini. Kemudian ke kanan lagi 2 kotak lagi ya. Berarti 2X. Terus ke atas, oke, ke atas 1 kotak berarti 1Y. Kemudian ke kanan lagi 1 kotak berarti 1X. Terus ke atas 1 kotak 1Y. Ke kanan 1 kotak 1X. Ke atas 1 kotak berarti 1Y. Gini. Terus ke kiri 1 kotak. Nah, ke kiri juga X ya. Jadi ini ke kiri X, berarti tambah 1X. Terakhir ke atasnya 2 kotak. Ini sudah terakhir ya, nih di angka 4. Berarti ini 2Y. Nih, wow, cukup nggak? Tambah 2Y. Oke, masih terbaca ya, Dek? Nah, sekarang totalnya kita hitung sama dengan yang X digabung sama X semuanya. X-nya ada berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7. X-nya ada 7, berarti 7X. Ditambah, sekarang Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6Y. Jadi rute yang A seperti ini. 7X ditambah 6Y. Sekarang rute yang B.
1 ke 6 ke 5 ke 4. Kalau diperhatikan 1 itu di sini, terus ke 6 itu berarti naik ke atas ini. Terus ke 5 cari 5, 5-nya ada di sini. Ini 5 angka 5 ya, terus berakhir di 4. 4-nya di sini juga gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini di pojok ini ada angka 5 ya. Oke, yuk 1 6 5 4. Yuk, startnya dari 1. Nah, naik ke atas. Nah ya, berapa kotak nih naiknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ke atas, berarti 6Y. Kan ke atas bawah tadi diwakili Y, berarti 6Y. Tulis 6Y tambah. Nah, setelah naik ke atas 6, belok ke kanan 1 kotak. Nah, ke kanan tadi apa wakilnya? X. Berarti 1X gini ya. Tambah 1X. Nah, kemudian turun. Nah, kalau turun, naik atau turun kan diwakili Y. Turunnya hanya 1 kotak. Berarti ya tambah 1Y gitu. Kemudian dari sini ke kanan. Berapa kotak? 1, 2, 3 kotak ke kanan, berarti tambah 3X. Terakhir, belum terakhir, ke atas lagi ya, 1 kotak, berarti tambah 1Y. Nah, dah dari sini ke kanan lagi, 1 kotak, berarti tambah 1X. Dah, kalau udah kita hitung ya, sama dengan, ini maaf ya Dek, Kak Sari sengaja pakai kertas sisanya tadi supaya tidak banyak-banyakin sampah di dunia. Ini yang punya kita tadi nomor 1 2 3 4 ya. Nah, di sini masih ada kertas kosong sengaja Kak Sari pakai. Katanya global warming, bener nggak? Jadi mengurangi penggunaan kertas, menggunakan kertas dengan bijak supaya tidak terlalu banyak pohon yang ditebang. Karena kertas kan dibuat dari pohon ya. Dari serat-serat pohon itu terus diolah jadilah kertas, jadi kita harus bijak. Itu pesan sponsor aja, nggak nyambung sama soal nomor 5 ya. Yuk kita hitung, Y-nya dulu ada berapa? 6, 7, 8, berarti 8Y. Sekarang X-nya 1 tambah 3, 4 tambah 1, 5 tambah 5X. Nah, atau kalau dibalik 5X tambah 8Y. Sama nggak rute A 7X tambah 6Y dengan rute B 8Y tambah 5X? Tidak sama ya. Karena itu di pertanyaan lanjutannya ada tadi. Apakah kedua rute tersebut sama? Jelaskan tidak sama. Karena rute A bernilai 7X plus 6Y, sementara rute B bernilai 8Y plus 5X. Jadi tidak sama. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, carilah dan ceritakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang serupa dengan masalah tersebut. Kalau disuruh menceritakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini, paling gampang tuh kita ngebayangin kalau anak-anak berangkat dan pulang sekolah ya. Misalnya, atau berangkat sekolah aja. Misalnya hari ini berangkat sekolah lewat rute yang di sini, ya kan? Kemudian besoknya lagi berangkat sekolah lewat rute yang lain, belok lagi gitu ya. Pokoknya nyampainya di sekolah, finishnya juga di tempat yang sama, yaitu di rumah. Nah, itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berangkat ke sekolah menggunakan rute yang berbeda. Atau kalau misalnya orang tuanya ya, ibunya berangkat ke pasar menggunakan rute yang berbeda. Itu juga contoh nyata seperti kasus soal nomor 5 ini. Kalian tulis sendiri ya, seperti yang Kak Sari sebutkan tadi. Bebas, bikin contoh bebas. Pokoknya intinya rute yang berbeda. Sip. Lanjut soal nomor 6. Nomor 6, di antara ketiga gambar berikut, manakah yang memiliki keliling terpanjang? Jelaskan. Oke, Kak Sari ralat, gambarnya nanti bukan hanya 3 ya, tetapi ada 4, A, B, C, dan D. Nah, nanti kita bandingkan mana yang kelilingnya paling panjang ya. Atau ada nggak yang terpanjang, atau semuanya sama. Nah, ini nanti kita harus teliti satu persatu. Untuk yang A dulu, kalau diperhatikan, di sini panjangnya diwakili Y, lebarnya diwakili X. Nah, berarti kalau di sebelah sini, sisi yang bawah ini Y, sisi yang atas apa? Y juga ya. Kak Sari bantu tulis pakai pensil, berarti ini panjangnya juga Y. Kemudian kalau lebar sebelah kiri ini X, maka lebarnya sebelah kanan juga X. Sehingga kelilingnya sama dengan, untuk gambar A dulu, nomor 6A. Oke. Keliling sama dengan, ya, berarti kita jumlahkan semuanya. Y
tambah X, tambah Y, tambah X. Gitu aja. Yuk. Keliling itu kan memang dikelilingin aja ya, panjang sisi-sisinya dijumlah semua. Nah, ini kalau dikumpulkan, boleh X dulu ya. X ditambah X, ada berapa X-nya? Ada 2, berarti 2X. Ditambah Y tambah Y, ada berapa Y-nya? Ada 2, berarti 2Y. Ini, untuk yang 6A kelilingnya adalah 2X plus 2Y. Sekarang yang 6B, kita perhatikan. Panjang sisi yang bawah ini Y. Oke, otomatis kalau Kak Sari tarik garis di atasnya, garis yang panjangnya sama di sini. Nah, begitu. Maka panjang garis ini adalah sama ya, Y juga. Padahal kalau diperhatikan, panjang garis yang atas ini adalah semuanya ini A ditambah B, kemudian ditambah B, ditambah A, dan ditambah yang ini. Yang ini belum dikasih tahu. Berarti yang ini berapa dong? Gitu kan ya? Ya sudah. Kalau kita perhatikan ya, Dek, ini kan segini A, ini juga A. Berarti sisanya ini nih yang Kak Sari kasih kurung kurawal ini sepanjang Y dikurangi 2A. Sampai situ paham nggak? Ini nih, panjang garis yang bawah ini ya yang kurung kurawal, ini kan nanti sama dengan panjang garis yang atas. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya ya dari ujung ke ujung ini sepanjang Y ya, karena sama dengan yang di sini. Sepanjang Y, tapi dikurangi dengan 2 buah A. Makanya ini kurung kurawal ini panjangnya adalah Y kurangi 2A. Kayak gitu. Nah, terus yang sebelah sini dari ujung ke ujung ini panjangnya X. Oke, padahal kita sudah punya yang segini aja B. Berarti sisanya, nah sisanya Kak Sari tulis yang segini. Berapa dong? X dikurangi B. Nah, atau boleh ditulis ini juga sama ya, X kurangi B. Dah. Oke, nah sekarang tinggal kita hitung kelilingnya. Kalau Kak Sari gambar ulang supaya jelas menjadi seperti ini. Nih, seperti ini ya. Dimana panjang yang sini adalah Y, panjang ini adalah X dikurangi B, panjang sebelah sini juga sama yaitu X dikurangi B. Panjang sini adalah A, ini juga A. Berarti garis yang di sini tadi adalah Y dikurangi 2A ya, sama berarti yang di atas juga Y kurangi 2A. Oke, kemudian garis ini dengan garis ini sama, sudah diketahui yaitu B. Nah, gitu. Tinggal kita hitung kelilingnya. Yuk, keliling sama dengan, nah, tulis aja dulu semua yang harus ditambah ya. Keliling itu hanya yang di luar aja ya, panjang sisi-sisinya aja ya. Jadi yang ini nggak usah loh. Ini kan kurung kurawal, ini bukan garisnya ya. Garisnya yang atas ini. Yuk kita tambahkan, mulai dari mana dulu? Dari sini boleh nih. Y tambah ini X min B. Terus tambah lagi A, belok, tambah B, tambah ini Y min 2A, terus turun, nih, tambah B, belok lagi, tambah A, terakhir ini tambah X min B. Oke, yes. Tinggal dikelompok-kelompokkan yang sama hurufnya. Ini Y-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2Y. Kemudian X-nya. Ada X di sini. Terus ada lagi X di sini ya. Berarti ada 2 X-nya. Tambah 2X. Nah, sekarang ini ada negatif B, ini ada positif B. Boleh dicoret ya. Negatif ditambah positif habis. Kemudian ini ada positif B, ini ada negatif B. Boleh dicoret habis juga. A-nya sekarang di sini ada A ditambah A, 2A. Tetapi nanti dikurangi dengan 2A, ya habis juga. Nah, sehingga kesimpulannya kelilingnya hanyalah 2Y ditambah 2X gitu. Atau kalau dibalik 2X ditambah 2Y. Nah, kita bandingkan dulu dengan yang A. Tadi yang A kelilingnya 2X tambah 2Y. Sama ya, berarti masih sama. Berarti A dan B ini kelilingnya masih sama, belum ada yang terpanjang. Tugas kita kan tadi mencari yang terpanjang. Nah, gitu. Sekarang yang C, kita lihat untuk kelilingnya yang C. Ini
Panjang sisi yang bawah Y. Oke, panjang sisi yang sebelah kiri ini X. Oke, di sini panjangnya A, ini B, ini C, di sini D. Nah, tetapi Dek, kalau Kak Sari tarik garis gini, dari sini sampai ke ujung ya. Nah, ini panjangnya sama nggak dengan yang X? Sama ya, sama panjang. Berarti ini Kak Sari tulis juga, ini X. Nah, sementara itu yang garis di sini nih kalau dipotong menjadi garis D, segini kan garis D, ditambah dengan segini. Segini garis apa? Ini garis B. Nah, berarti yang sebelah sini ini sama dengan B ditambah D. Gini. Oke, sama dengan X juga sih nanti hasilnya, ya kan? Jadi B ditambah D itu sama panjangnya dengan X yang ini. Nah, sekarang kalau Kak Sari tarik garis yang di atas ini disamakan dengan yang bawah ya. Tuh, kayak gini. Nah, panjang garis yang atas ini sama panjangnya dengan garis yang bawah, yaitu Y. Nah, padahal kalau kita lihat ini garis A ini kita potong segini ya. Nah, ditambah dengan sisanya garis apa? C ya. Nah, gini. Jadi dengan kata lain A ditambah C itu sepanjang Y. Jadi Y ini boleh ditulis A tambah C. Atau kalau kita balik A ditambah C ini sama dengan Y gitu. Sehingga kelilingnya bisa kita hitung kayak gini. Untuk yang 6C 6C, oke, yuk mulai dari sini dulu ya, boleh ya. Y ditambah X gitu, ditambah A, ditambah B, ditambah C, ditambah D. Tulis dulu ya. Keliling sama dengan Y tambah X ditambah A tambah B tambah C tambah D. Oke, sama dengan Y ditambah X-nya tetap. Nah, sekarang untuk yang ini A tambah C kita dekatkan menjadi kayak gini ya. Tambah A tambah C gitu. Kemudian yang B sama D kita dekatkan. B tambah D. Nah, ini tadi seperti Kak Sari bahas, A tambah C itu sama dengan apa? Ini, A tambah C sama dengan Y. Kemudian B tambah D sama dengan X. Berarti boleh ditulis kayak gini. Sama dengan Y tambah X tambah, ini berarti Y tambah B tambah D-nya ini tadi X gitu. Sama dengan, nah sekarang Y-nya ada berapa? Ada 2, berarti ya 2Y. Ditambah X-nya ada berapa? Ada 2 juga, berarti ya 2X. Ini kelilingnya untuk yang C. Yuk kita bandingkan yang C dengan yang B. Sama ya kelilingnya ya. 2Y tambah 2X itu sama. Sama juga dengan yang A tadi ya. 2X tambah 2Y. Dibolak-balik sama aja ya Dek. Kan penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Dibolak-balik sama. Kesimpulannya keliling A dan B dan C sama. Nah sekarang yang D. Kita mencarinya yang terpanjang ya. Nah, sekarang yang D dulu. Apakah pasti jawabannya yang D? Kalau gitu Kak Sari, belum tentu. Jangan-jangan yang D ini malah lebih pendek atau panjangnya sama ya. Harus diteliti juga. Yuk, yang D gambarnya seperti itu. Nah, untuk yang D gambarnya kayak gini ya, Dek. Ini Y, kemudian di sini P, belok ke sini nih Q, ya. Ini juga P. Nah, di sini S. Untuk R-nya, perhatikan, panjang ini adalah R. Oke. Kemudian panjang yang di sini adalah R. Nah, ini kalau ada tandanya yang gini, ini artinya sama-sama R. Semuanya yang ada tandanya ini kita ganti dengan huruf R, ya. Oke. Kak Sari sudah gambar ulang kurang lebihnya seperti ini. Nah, jadi R-nya di sini, ini juga R, ini R, ya. Ini juga R, 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 R. Ini P, P, ini Q, di sini Y. Ini yang paling atas S. Nah, X-nya adalah dari ujung atas sampai ke bawah. Berarti X itu panjangnya P ini, kalau kita pindahkan segini, ditambah dengan panjangnya R yang ini, ya. Nah, ini ditambah lagi panjangnya R yang sebelah sini. Nah, jadi X ini sama dengan P ditambah R ditambah R. Kak Sari tuliskan di bawahnya ya. X sama dengan P tambah R tambah R.
Oke, sekarang untuk yang di sebelah sini ya, kalau Kak Sari tarik garis yang sama itu juga menjadi X gini nih. Harus sama panjangnya ya. Nah, dari paling bawah sampai ke puncaknya nih di sini. Nah, kalau di sebelah sini kan X juga, tetapi ini penjumlahannya P tambah R tambah R. Sama kan? P tambah R tambah R. Jadi dilihat dari sebelah sini maupun dilihat dari sebelah sini sama. X itu sama dengan P tambah R tambah R. P-nya yang segini. Terus R yang ini kita pindahkan, nah segini. Terakhir yang di sini. Nah, ya, cukup jelas ya. Oke, sekarang yang mendatar ini Q ditambah R ditambah S ditambah R ditambah R lagi. Itu sama panjangnya dengan Y. Nih ya, Kak Sari tarik garisnya di atas sini. Nggak usah terlalu panjang. Nah, gini. Oke, ini ya dek, kalau Kak Sari pindahkan Q itu kurang lebihnya segini. Oke, nah segini. Kemudian R yang ini, nah ini segini. Kemudian S, siap. Terus ada R lagi, kita pindahkan ke sampai sini. Nah terakhir R yang di sini. Nah berarti ini panjangnya dari ujung ke ujung sama dengan panjangnya Y. Jadi kita tulis ya, ini Y sama dengan ini Q ditambah R ditambah S ditambah R ditambah R lagi. Oke, Q tambah R tambah S tambah R tambah R. Oke, sekarang kita masukkan untuk menghitung keliling keseluruhannya. Berarti dijumlah aja semua huruf-huruf ini ya. Mulai startnya dari sini, nanti berakhirnya di sini juga. Berarti keliling sama dengan, yuk berangkat. Y tambah P tambah Q, tulis Y tambah P tambah Q tambah R tambah R tambah R. Oke, tambah S, terus tambah R tambah R tambah R. Oke, sampai sini ya kita tadi ya. Terus tambah R tambah P. Oke, gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita jumlahkan ya, sama dengan Y-nya ditulis, ditambah. Nah, ini P ditambah R ditambah R ini ya. Nah, Kak Sari dekatkan. P tambah R, tulis aja dulu. Gitu. Kenapa? Karena nanti P tambah R ini bisa kita rubah menjadi X. Nah, sekarang cari lagi yang ini dek. P tambah R ya. Kak Sari tulis, dekatkan di sini. P tambah R. Dikurung boleh deh. Nah, gini. Oke, ditambah. Nah, sekarang Kak Sari cari yang Q tambah R tambah S tambah R tambah R. Mana? Q-nya ini ya, S, kemudian R tambah R. Nah, habis ya. Ini tadi udah kepake P sama R untuk yang ini. Sekarang sisanya Q tambah S atau Q tambah R tambah S tambah R tambah R. Pas banget nih ya, Q-nya 1, S-nya 1, R-nya 3. Q-nya 1, S-nya 1, R-nya 3. Tulis gini, Q tambah R tambah S tambah R tambah R gitu. Sama dengan, yuk, Y tambah P tambah R tadi adalah X. Oke, ditambah P tambah R lagi-lagi X. Ditambah Q tambah R tambah S tambah R ini adalah sama dengan Y. Oke, hasil akhirnya ternyata Y-nya ada berapa? Ada 2, berarti ya 2Y. Ditambah X-nya ada berapa? Ada 2 juga, berarti ya 2X. Nah, gimana? Ternyata lagi-lagi sama ya dengan yang A dan B dan C. Mana tadi yang A-nya? Ini dia. A-nya tadi juga 2X plus 2Y. B-nya juga 2Y plus 2X sama. C-nya juga nih 2Y plus 2X. D-nya tadi juga sama ya, 2Y plus 2X. Jadi gimana dong Kak? Kesimpulannya gini.
Di antara keempat gambar berikut, ini 4 ya. Di antara keempat gambar berikut, manakah yang memiliki keliling terpanjang? Jelaskan. Jawabannya, semuanya memiliki keliling yang sama panjang. Nah, penjelasannya bagaimana? Sesuai dengan gambar yang sudah kita kerjakan ini tadi. Ditulis aja semuanya yang mengikuti ini. Itu sebagai penjelasannya. Oke, kayak gitu ya dek. Nanti menggambarnya hati-hati, menuliskan huruf-hurufnya juga hati-hati ya, supaya hasilnya benar. Oke, sip. Kak Sari mau lanjutkan dulu soal yang nomor berapa? 7. Nomor 7, gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Yang A, aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Berarti menuliskan aljabarnya seperti ini. Pokoknya pakai hurufnya X sama Y ya. Ini ya. Jadi nomor 7A. Kita misalkan bilangannya adalah X. Berarti aku adalah X. Jika aku dikalikan 2, berarti X-nya dikalikan 2 atau 2 dikali X, kemudian dikurangi 5, kurangi aja dengan 5, maka hasilnya adalah 9. Nah, ini untuk yang nomor 7A, 2X dikurangi 5 hasilnya 9. Kak, kok nggak ada B-nya? Ya nggak apa-apa, ini sementara yang digunakan hanya satu variabel aja, X saja. Nah, sekarang untuk yang B, baca dulu. Ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Nah, kalau yang ini nanti kita pakai X dan Y. Kak Sari bantu gambarnya dulu. Persegi panjang itu kurang lebih kayak gini. Oke, kemudian kalau perseginya kayak gini aja. Nah, ya. Oke. Nah, di situ katanya ukuran panjang dari persegi panjang adalah 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi ya, benar. Jadi kalau kita misalkan panjangnya persegi adalah X gini ya, maka panjangnya persegi panjang adalah 10 lebihnya, berarti X ditambah 10 kayak gitu. Oke, nah sekarang ini kita misalkan sebagai huruf Y saja. Nah, gini loh dek. Nah, makanya untuk menjawab yang nomor B itu pakai yang di sini. Y sama dengan X plus 10. Kalau mau dikasih keterangan, X adalah panjangnya persegi, Y adalah panjangnya persegi panjang. Gitu. Oke, ini soal nomor 7B. Lanjut ke nomor 7C. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Oke, gambar persegi itu seperti ini ya. Nah, kalau kita cari kelilingnya, di sini panjangnya X ya, Dek. Maka kelilingnya adalah X tambah X tambah X tambah X. Benar nggak? Berarti ada berapa? Ada berapa X? 4X ya. Berarti gini, 4X. Nah, ini adalah keliling persegi. Kemudian katanya tadi 8 merupakan lebihnya. Berarti ya harus ditambah 8. Gini. 4X ditambah 8 sama dengan apanya persegi tadi? Kelilingnya persegi. Nah, kelilingnya persegi kita misalkan dengan huruf Y aja. Gini. Atau dibalik, Y sama dengan 4X ditambah 8. Ini bacanya gini, Y itu sebagai kelilingnya persegi. 4X ini adalah 4 dikali sisinya persegi. Ditambah 8. Kenapa ditambah 8? Karena tadi keterangannya gitu ya. 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Yes. Lanjut untuk yang D. Umur Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Nanti kita misalkan Pak Thohir ini sebagai X, Udin ini sebagai Y. Sedangkan 10 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Bentuk aljabarnya bagaimana? Nih ya, Pak Thohir adalah X. Berarti umurnya Pak Thohir atau X sama dengan 3 kalinya Udin, 3Y. Kayak gitu.
X sama dengan 3Y. Ini yang pertama. Berikutnya, 10 tahun yang akan datang, berarti X ditambah 10, kan gitu. 10 tahun yang akan datang, berarti usianya X ditambah 10. Jumlah umur mereka, oh berarti yang Y juga ditambah 10. Ditambah Y tambah 10, ini sama dengan berapa? 72. Katanya tadi gitu. Nih, 72 tahun. Dah, ini soal nomor 7A sampai 7D seperti ini, ya. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, sebelum ke soal nomor 8, kalau yang soal 7D ini mau disederhanakan lagi, boleh ya, seperti ini. Ini nanti kurungnya boleh dibuka menjadi X ditambah Y ditambah 20 gitu sama dengan 72. Sampai sini aja udah nggak apa-apa, kan kita tidak disuruh menghitung berapakah nilai X, berapakah nilai Y ya. Ini aja sudah bentuk aljabar kok, asalkan ada minimal satu huruf aja. Huruf itu disebut variabel kalau di bab aljabar ya. Minimal ada satu variabel aja itu sudah disebut dengan aljabar. Oke, sip. Soal nomor 8 ini dia. Buatlah suatu cerita yang bermakna, bentuk aljabar 4x plus 8. Perjelas makna variabel dari cerita yang kalian buat. Wow, 4x plus 8 itu persis dengan yang kita kerjakan ini tadi, benar nggak? Nih, 4x plus 8. Tapi jangan pakai ini lagi lah ya. Kita buat cerita yang lain, kan banyak, bisa bikin cerita macam-macam. Oke, misalnya kayak gini. Ibu membeli 4 karung kentang. Nah, kemudian karena di rumah itu banyak orang, banyak tamu, ibu membeli lagi 8 kg kentang untuk tambahan. Kayak gitu. Ini kalau ditulis aljabarnya ya 4x plus 8. Nah, Kak Sari tuliskan ceritanya tentang ibu beli kentang tadi ya. Gini. Nah, seperti ini nih, Dek. Kak Sari bacakan ya, nomor 8. Ibu membeli kentang di pasar sebanyak 2 karung. 2 karung itu kita misalkan tadi dengan 4 ya Dek ya, sebentar, ini 4 berarti 4 karung, nggak masalah. 4 karung. Kemudian karena tamu di rumah sangat banyak, ibu membeli lagi kentang sebanyak 8 kg. Nah, ini kalau ditulis bentuk aljabarnya 4x ditambah 8, dimana x ini adalah sekarung kentang. Jadi kalau 4 karung ya 4x ditambah 8. 8 ini apa? 8 kg. Jadi 8-nya itu 8 kilogramnya itu enggak sampai 1 karung, maksudnya gitu. Oke, ini contohnya Kak Sari untuk soal nomor 8. Nah, sekarang soal nomor 9. Buat suatu bentuk aljabar yang memiliki koefisien 2 dan konstanta negatif 13. Buat suatu cerita yang hasilnya adalah bentuk aljabar tersebut. Nah, koefisiennya 2, konstantanya negatif 13, itu nanti jadinya tuh kayak gini deh. Katakanlah kita pakai variabelnya X lagi ya. Berarti kalau koefisiennya 2 ya 2X. Kemudian konstantanya negatif 13, berarti ya dikurangi 13. Nah, kita disuruh bikin soal cerita aljabar yang hasilnya 2x min 13. Gimana? Gini aja. Katakanlah ayah, nah ya sekarang ayah ya. Ayah membeli semen sebanyak 2 sak. Semen itu satuannya sak ya. Kemudian setelah digunakan untuk membangun rumah, katakanlah, atau membangun kolam ikan, membuat kolam ikan, 2 sak cukup untuk buat kolam ikan ya. Ternyata semen ayah tersisa 13 kg. Nah, kayak gitu. Jadi ini nanti nulisnya 2x min 13. Kak Sari bantu nuliskan kalimatnya ya, seperti ini. Seperti ini aja kurang lebihnya. Mana-mana. Udah Kak Sari tuliskan. Nah, ini ya. Yang ceritanya menghasilkan 2x min 13. Ini. Ayah membeli semen 2 sak untuk membuat kolam ikan. Setelah jadi, ternyata tersisa semen sebanyak 13 kg. Jadi, 2 sak ini tidak kepakai semua. Masih ada sisa 13 kg. Itu jadinya ya 2x min 13. 13 ya, Kak Sari tadi nyebutnya 3 apa 13, pokoknya 13 ya. Jadi 2x min 13. Ayah membeli semen 2 sak untuk membuat kolam ikan. Setelah jadi ternyata tersisa semen sebanyak 13 kg gitu.
Oke, kalian mau buat soal cerita lainnya boleh, yang penting agak masuk akal ya. Yuk, lanjut soal nomor 10. Perintahnya, tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Yang A, 5A plus 7. 5A plus 7 ada berapa sukunya? Ada 2. Ada 2 suku, yaitu apa aja? Yang ini 5A dengan positif 7. 5A dan positif 7 boleh ditulis langsung 7 aja gitu ya. Sekarang untuk yang B, 4x kuadrat Y tambah 3x kuadrat kurangi 6Y tambah 2 ada berapa suku? Tulis dulu soalnya. 4x kuadrat Y tambah 3x kuadrat min 6Y tambah 2. Oke, ada berapa suku? Lihat di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 suku. Yaitu, tulis semuanya. Kalau yang positif, tanda positifnya nggak usah diikutkan. Langsung aja. 4x kuadrat Y, 3x kuadrat, ini negatif 6y, kalau negatif wajib ya, terakhir 2. Nah gitu. Sekarang yang C, 9x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3y pangkat 2 kurangi 4x pangkat 3 tambah 12y pangkat 2 tambah 6x kuadrat y pangkat 3 kurangi y pangkat 2 kurangi 5. Ada berapa suku? Boleh nggak langsung dihitung kayak Kak Sari tadi ditandain gini-gini? Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau bisa disederhanakan, ini harus disederhanakan dulu. Yang variabelnya sama, pangkatnya sama. Misalnya ini, 9x pangkat 3, ini boleh digabung dengan negatif 4x pangkat 3. Oke? Karena kan sama-sama x pangkat 3. Kemudian lagi yang mana? Kalau ini negatif 3x pangkat 3 y pangkat 2, ini nggak boleh digabung dengan 6x pangkat 2 y pangkat 3. Kenapa? Karena dia nggak sama. Di sini x-nya pangkat 3, sementara yang ini x-nya pangkat 2. Nggak sama, nggak boleh. Nah, yang boleh lagi ini 12y pangkat 2 digabung dengan negatif y pangkat 2. Ini boleh karena sama-sama y pangkat 2. Jadi harus kita sederhanakan dulu ya. Ditulis ulang dulu soalnya. Seperti ini. Nah, sudah Kak Sari salin. Sekarang kita gabungkan ya. Yang ini dulu 9x pangkat 3 didekatkan dengan negatif 4x pangkat 3. Terus mana lagi? Yang ini tadi ya, Dek ya. Positif 12y pangkat 2. Kita dekatkan dengan ini negatif y pangkat 2. Kemudian mana lagi? Udah, yang lainnya sih tetap aja ya. Berarti tulis aja nggak masalah. Negatif 3x pangkat 3y pangkat 2. Terus ini positif 6x pangkat 2y pangkat 3. Terus konstantanya negatif 5. Nah, yang udah Kak Sari dekatkan nih tadi, kita hitung ya. 9 dikurangi 4, 5. Berarti 5x pangkat 3. Terus ini positif 12 dikurangi 1. Berapa? Positif 11 ya. Positif 11y pangkat 2. Kesininya tetap ini negatif 3x pangkat 3y pangkat 2 tambah 6x pangkat 2y pangkat 3 kurangi 5. Nah, kalau udah gini bisa kita hitung sukunya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 suku. Yaitu, sebutkan semuanya. Nih, yang positif langsung aja 5x pangkat 3, ini 11y pangkat 2, ini negatif wajib ya. Negatif 3x pangkat 3y pangkat 2, ini 6x pangkat 2y pangkat 3, terakhir ini negatif 5. Kayak gitu. Sip, ini pembahasan soal nomor 9 sudah selesai. Sekarang soal ini tadi soal nomor 10 ya, maaf salah ngomong. Soal nomor 10 sudah selesai. Sekarang masuk ke soal nomor 11.
Perintahnya nomor 11, tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A 9x. 9x berarti ada berapa suku? Hanya ada satu suku ya. Kak Sari bantu tulis nomor 11 yang A. Gini, 9x ini ada satu suku. Cukup. Kemudian sekarang variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah apa saja? Hanya ada satu huruf ya, yaitu X. Berarti ya variabelnya adalah X. Selesai. Kemudian koefisien. Koefisiennya adalah gini. Koefisien itu angka di depan huruf. Karena ada angka 9 di depan huruf X, berarti koefisiennya adalah angka 9. Kemudian konstanta. Konstantanya ada nggak? Nggak ada. Konstanta itu apa sih? Nanti konstanta itu yang seperti angka 2 saja, angka negatif 7, ini konstanta. Kalau yang di 11A ini berarti tidak memiliki konstanta. Ditulis juga nggak apa-apa. Tidak memiliki konstanta. Atau boleh ditulis konstantanya sama dengan 0. Boleh ya. 0 itu kan kalau misalnya di sini ditambah 0 gitu kan tetap 9x aja ya. Kemudian ataupun kalau dikurang 0 juga tetap 9x. Tapi Kak Sari lebih memilih gini aja deh, tidak memiliki konstanta. Gitu aja. Tidak membingungkan malahan ya. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 11B. Nah, di sini 3x kuadrat tambah 6y tambah 2. Ada berapa suku nanti? Ada 3 ya. Nah, Kak Sari bantu. 3x kuadrat tambah 6y tambah 2. Ini ada 3 suku. Yaitu, boleh disebutkan, ini 3x kuadrat, kemudian 6y, dan 2. Positif 2 saja nulisnya. Kemudian ada berapa variabel? Ada 2, yaitu variabel itu huruf ya, X dan Y. Berarti variabelnya adalah X dan Y. Kak, tapi ini kan X-nya pangkat 2. Ya, kalau ngomongin variabel itu yang kita sebutkan hanya hurufnya saja. Ya, Dek ya. Jadi variabelnya hanya X dan Y. Kemudian koefisiennya. Nah, koefisiennya karena ini ada 2 macam variabelnya, kita sebutin satu persatu. Koefisien X kuadrat adalah, kita cari angka di depan X kuadrat 3. Gini. Kemudian koefisien Y adalah, berarti angka di depan huruf Y ya. Adalah angka berapa? 6. Nah, gini. Koefisien X kuadrat adalah 3, koefisien Y adalah 6. Kemudian konstantanya adalah positif 2. Konstantanya adalah positif 2. Nulis 2 saja boleh. Kayak gini. Untuk nomor 11B. Oke, sekarang lanjut yang 11C. Sepanjang ini ya, kita tulis ulang aja dulu soalnya. Oke, kalau soalnya sudah ditulis langsung aja. Ini Kak Sari sudah bantu jawab, Dek. Nih ya, soalnya udah Kak Sari salin ulang. Ada 5 suku. 5 sukunya yaitu nih 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebutkan semua ya. 2x kuadrat, kemudian 3a, kemudian 4a pangkat 3, 5t pangkat 4, dan negatif 7. Kemudian ada berapa variabelnya? Ada 3 variabelnya, yaitu huruf X, huruf A, dan huruf T. Nah, karena di sini A-nya ada 2 macam, yang ini A pangkat 1, yang ini A pangkat 3. Dan karena sama-sama huruf A, jadi kita nyebutnya variabelnya A ya. Jadi hurufnya atau variabelnya jelas hanya ada 3, jangan ada 4 ya, yaitu X, A, dan T. Ini ya, X, A, dan T. Kemudian sekarang untuk koefisien, sebutkan satu persatu. Koefisiennya X kuadrat itu adalah angka di depan X kuadrat, nih angka 2. Terus koefisiennya A, ini angka di depan huruf
A ya, nih angka 3. Oke. Sekarang koefisiennya A pangkat 3, ini ada angka 4, tulis. Nah, kemudian koefisiennya T pangkat 4, ini adalah angka 5. Terakhir, konstantanya adalah negatif 7. Gitu. Cukup jelas ya, Dek ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Perintahnya, tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Kita hanya disuruh menentukan atau menyebutkan suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu cirinya gimana? Hurufnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, contohnya kayak gini. Ini 9K ini sejenis dengan negatif 15K. Ups. Oke. 9K ini sejenis dengan negatif 15K. Karena sama-sama variabelnya K, pangkatnya juga sama, pangkat 1 ya, atau K saja. Kemudian mana lagi? Ini negatif 4km ya, ini sejenis dengan positif 7km. Nah, jadi kita jawabnya kayak gitu. Suku-suku yang sejenis adalah ini, suku-suku yang sejenis yaitu 9K dengan nih negatif negatif 15K. Terus mana lagi? Negatif 4km dengan apa? Positif 7km. Positif boleh nggak usah ditulis tandanya. Oke, Kak Sari bacakan ya. Untuk yang 12A, suku-suku yang sejenis yaitu 9K dengan negatif 15K, terus negatif 4km dengan 7km. Nah ini. Oke, untuk 8M tidak ada temannya, nggak ada yang sejenis, jadi nggak usah disebutkan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B. Nih, 7P kuadrat ini sejenis dengan negatif 11P kuadrat. Ya, sama. Kemudian ini negatif 8P pangkat 2Q. Ini sejenisnya dengan P pangkat 2Q. Nah, kalau yang ini 12PQ kuadrat tidak ada yang sama ya. PQ kuadrat nggak ada yang sama. Berarti kita sebutkan aja tadi yang sejenis, yaitu untuk yang B seperti ini menuliskannya. Ya, 7P kuadrat sejenis dengan negatif 11P kuadrat, terus negatif 8P kuadrat Q sejenis dengan P kuadrat Q. Selesai. Ini untuk soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perintahnya nomor 13, sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Jadi ya kita hitung ya, kita sederhanakan. Yang A, 5X kurangi 3X. Langsung saja, 5 dikurangi 3 adalah 2. Berarti 2X. Ini seperti 5 apel kurangi 3 apel, sama dengan 2 apel. Jadi X-nya harus tetap ditulis. Terus yang B, 9 ditambah 4X dikurangi 1, sama dengan, karena ini 4X tidak ada yang sejenis, berarti tulis dulu 4X. Nah, 9 ini konstanta, negatif 1 juga konstanta, boleh digabung. Seperti 9 dikurangi 1. Berapa? Positif 8 ya. Jadi gini sederhananya. Nah, 4X plus 8. Yang C, 4X kurangi 8X tambah 12 sama dengan, ini 4X boleh langsung dikurangi dengan 8X. 4 kurangi 8 adalah negatif 4. Ada X-nya. Baru ditambah 12 gini. Oke. Nomor D, 13D, 7 dikurangi 2X dikurangi X ditambah 5 sama dengan yang ini dulu, 7 ditambah 5 berapa? 12. Terus negatif 2X kurangi 1X ya. Kita ngitungnya negatif 2 kurangi 1 aja. Negatif 3. Apa? X. Nah, jangan lupa ada X-nya. Oke, ini dia. Terakhir yang E, 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat kurangi 5XY tambah 2X kuadrat kurangi 5Y kuadrat tambah 6XY. Bentuk sederhananya kita gabung suku-suku yang sejenis. Ini 3X kuadrat digabung sama 2X kuadrat. Menjadi berapa? 5X kuadrat. Terus 3Y kuadrat digabung dengan negatif 5Y kuadrat. 3 dikurangi 5, negatif 2 ya. Berarti negatif 2Y kuadrat.
Terus ini negatif 5xy boleh digabung dengan 6xy. Negatif 5 ditambah 6 itu positif 1. Positif 1xy. 1 nggak usah ditulis, langsung xy-nya aja. Ini bentuk sederhananya. Sip. Terakhir, soal nomor 14 sekarang. Yuk, tulislah bentuk aljabar yang memuat 4 suku dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Contoh sederhananya gini aja deh, yang memuat 4 suku ya. Nih, 4x ditambah 5x gitu, ditambah 7 ditambah 2. Nah, ini sudah 4 suku ya. 1, 2, 3, 4. Kalau disederhanakan menjadi 4x tambah 5x adalah 9x, 7 tambah 2 adalah 9. Nah, 9x plus 9 ini 2 suku, sesuai yang diminta. Asalnya 4 suku, setelah disederhanakan menjadi 2 suku. Boleh. Kalau mau contoh lain, misalnya kayak gini. 9y ditambah 10 dikurangi y gitu ya, dikurangi 1 misalnya. Nah, ini juga 4 suku nih, 9y, 10, negatif y, dan negatif 1. 4 sukunya. Kalau disederhanakan, 9y boleh digabung dengan negatif 1y. 9 dikurangi 1. Ini kalau nggak ada angka di depannya berarti ada angka 1. 9 kurangi 1 adalah 8. 8 apa? 8y. Kemudian 10 boleh digabung dengan negatif 1. 10 dikurangi 1 adalah positif 9. Gini. Nah, ini udah Kak Sari bikinin 2 contoh. Kalian mau bikin contoh sendiri boleh, mau ngikutin contohnya Kak Sari juga boleh. Oke. Udah semuanya ya, 14 soal sudah Kak Sari bahas. Nah, Kak Sari mau undur diri dulu. Sebelum undur diri, Kak Sari mau tawarin buat kalian ya, adik-adik kelas 7 SMP yang mau ikutan daftar konsultasi PR individu sama Kak Sari. Nih programnya konsultasi PR. PR-nya PR matematika secara individu. Jadi bukan di dalam grup. Jadi kalian nanti tidak dimasukkan ke grup. Kalau dimasukkan ke grup itu nanti jadi rame banget gitu ya, Dek. Ya takutnya belajarnya kurang efektif. Kemarin-kemarin sih Kak Sari tawarin masuk ke grup ya, sekarang pun masih ada, tetapi memang di grup itu banyak kekurangannya sebenarnya. Banyak juga anak-anak yang hanya main-main tapi ikut gabung di dalam grup, mengganggu. Nah, makanya di sini yang mau lebih serius Kak Sari tawarkan konsultasi PR individu. Memang berbayar yaitu 80.000 sebulan. Nah, tetapi ini nanti langsung konsultasinya sama Kak Sari. Nah ya, jadi kalau ada PR di foto, dikirim ke nomornya Kak Sari setelah daftar loh ya. Terus nanti Kak Sari buatkan jawabannya, Kak Sari kirim ulang ke nomor kalian. Nah, nanti 80.000 per bulan ini boleh bertanya 5 soal setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya hari Minggu dan tanggal merah saja. Untuk tanda tanya atau informasi lebih lanjut ke nomor WA-nya Kak Sari 081 456 10 9870. Sebaiknya yang bertanya-tanya atau yang mendaftarkan ini orang dewasa di tempat kalian ya. Boleh mama, papa, atau kakak yang sudah kerja atau paman, bibi gitu ya. Jangan kalian sendiri karena kalian kan masih usia sekolah. Karena ini nanti harus transfer gitu ya Dek ya. Transfernya bisa lewat Indomaret, bisa lewat rekening bank. Nanti kalau sudah berhasil didaftarkan, nah baru nomor kalian lah yang japrian sama Kak Sari. Gitu ya. Oke, Kak Sari tunggu. Terima kasih. Sebelum pamit, seperti biasa mau titip pesan, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen yang baik-baik, yang sopan-sopan untuk penambah semangat Kak Sari ya. Kemudian di share ke teman-teman yang juga membutuhkan, mudah-mudahan bisa pinter bareng, jadi nggak pinter sendirian aja ya nggak. Dan yang terakhir, kalau belum di subscribe, boleh di subscribe. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.